saat ini akan saya sampaikan mengenai tugas 2 minggu yang lalu tentang hasil pengujian konstruksi sambungan ya untuk mata kuliah elemen mesin. Ya, jadi di tugas ini nantinya akan kita bisa simpulkan tentang bagaimana konstruksi sebuah sambungan lem ya. Jadi kalau saya coba buka ya salah satu tugas yang sudah kalian tumpulkan ya. Di pada dasarnya untuk SOP yang sudah kalian kerjakan itu kurang lebih sudah sesuai dengan template yang kalian isikan ya. Akan tetapi saya lihat dari nomor SOP itu masih sama semua ya kurang lebih ya. Dan kemudian nanti silakan ditambahkan saja di sini untuk yang nama ya, yang disahkan oleh itu di atasnya nama saya itu bisa kalian berikan nama kalian juga ya. Artinya nanti di sini ada 2 nama yang mengesahkan ya. Nah, kemudian untuk judulnya itu juga sudah tepat ya tentang percobaan. Kalau tentang percobaan nantinya tentang percobaan. Tapi nanti kalau ada tentang SOP yang lain ya nanti diisi dengan judul sesuai SOP yang kalian kerjakan ya. Nah, dan kemudian mengenai percobaan sudah kalian lakukan sebelumnya ya, untuk mengetahui tegangan dari sambungan suatu lem ya, yang kita terhadap global atau nemu ya, untuk isinya ya kurang lebih semuanya sudah tepat ya, sudah mengikuti dari sub-sub dari yang sudah ada ya, misalnya peralatan kemudian prosedurnya juga sudah tepat semua kurang lebih ya. Dan kemudian di sini juga sudah disampaikan juga tentang pemberat yang akan digunakan ya. Nah, mengenai percobaan yang sudah kalian lakukan dengan menguji suatu kertas ya, suatu kertas yang kalian lem dengan ukuran yang sudah kita tentukan sebelumnya, kemudian dilem di sini ya, di tepi-tepi satu kertas dengan kertas yang lainnya dengan menggunakan lem kertas ya pasti. Kemudian di bawahnya kalian berikan pemberat ya, pemberat berupa koin yang sudah ditentukan ini beratnya ya. Nah, pengujian dari konstruksi hasil lem ini ya, konstruksi sambungan lem ini. Nah, untuk perhitungannya ya, jadi nanti untuk mencari suatu tegangannya kita memerlukan yang namanya F, di mana F ini adalah gaya yang dihasilkan dari ini koinnya. Jadi kalau ini ada benang ataupun tali ya, kemudian dia disambungkan dengan pemberatnya berupa koin, nantinya itu akan berupa F-nya atau gayanya ya, dimana gaya ini bisa kita dapatkan dari ini massa dikalikan dengan gravitasi ya. Jadi massa ini adalah massa total dari ini pemberatnya. Jadi kalau misalkan menggunakan 20 ini berapa ya, 107 ya, sejumlah 107 koin ya, itu silakan ditimbang ya, di jumlah totalnya beratnya berapa, maka akan kita dapatkan massanya, massa totalnya. Dan ketika kita kalikan dengan gravitasi, kita mempunyai suatu gaya pemberatnya, dimana jangan lupa massanya harus kalian rubah dulu atau konversi terlebih dahulu menjadi kilogram, sehingga nanti kita punya gaya dalam satuan Newton ya. Ya, dan kemudian nanti dihitung juga ini A itu adalah luas permukaan yang
mendapatkan lem ya. Jadi kertas yang mendapatkan lem itu diukur, dimana sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu panjang dikali lebarnya adalah 1 dikali 5 cm, dimana nanti kita akan dapatkan luas permukaan yang terkena lem itu adalah 0,005 meter persegi atau 5 cm kuadrat ya. Dari sini itu kita akan dapatkan tegangan yang diaplikasikan pada ini, pada kertas ini ya. Jadi bukan tegangannya lem, tapi adalah tegangan dari ini, tegangan geser yang didapatkan dari pemberat atau F-nya ini. Nah, sehingga tegangannya didapatkan 11,202 Newton per meter persegi ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Artinya tegangan yang dihasilkan dari pemberat itu adalah sebesar ini. Nah, yang perlu kalian ingat adalah tegangan yang dihasilkan dari pemberat, bukan tegangan dari lemnya. Karena nantinya itu yang kita lihat terlebih dahulu ya, itu tegangan lemnya dulu. Ketika kita punya suatu material lem, itu diketahui tegangan lemnya ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan percobaan dengan tegangan ini ya, kemudian yang kita lakukan pada kertas itu mengalami sobek di sini, artinya yang kertas ini tegangannya ternyata lebih kecil daripada tegangan sambungan lem ini ya. Artinya ini sobekannya terjadi pada kertasnya ya, bukan terjadi pada sambungan lemnya ini ya. Jadi ini yang perlu kalian catat atau kalian pahami lebih dalam ya. Pada ilmu elemen mesin ya, itu yang perlu kalian pahami adalah tegangan dari sambungannya itu ya, material sambungannya. Jadi di materi PDF di LMS itu yang sudah kalian download, itu kalau kalian baca lagi, yang harus kita lakukan ketika menyambung antara satu material dengan material yang lain adalah tegangan gesernya. Jadi tegangan geser dari material yang sambungan ataupun yang menyambung dengan tegangan geser material sambungannya ya. Misalkan di sini contohnya adalah lemnya. Jadi ketika kita melakukan sambungan antara satu material atau satu logam dengan yang lainnya atau satu material dengan material yang lainnya, itu kita cari dulu tegangan maksimumnya ya, yield strength-nya. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa tahu berapa gaya maksimum yang harus diaplikasikan pada sambungan material tersebut ya. Jadi misalkan saya punya kertas ya. Kertas di sini tegangannya 1 ya misalkan ya. Terus kemudian material sambungannya atau lemnya ini tegangannya 2, tegangan gesernya 2 ya. Nah, ketika gaya yang dihasilkan, yang diterapkan atau yang diaplikasikan pada material tersebut mempunyai tegangan gesernya itu adalah, atau tegangan pemberatnya itu adalah 2 ya. Nah, artinya maka yang akan mengalami kerusakan adalah kertasnya. Tapi ketika kertasnya itu lebih besar dari material sambungannya ya, misalkan material kertasnya mempunyai tegangan yield strength-nya adalah 3 ya. Ketika tegangannya itu 2, maka yang terjadi akan di sini yang robek adalah yang di sambungannya ya. Jadi yang perlu harus kalian perhatikan
dalam melakukan sambungan antara material satu dengan material yang lainnya, perlu diperhatikan spesifikasi dari tegangan suatu material, ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah tegangan dari penyambungnya, ya, atau sambungannya, ya. Jadi misalkan menggunakan lem, itu silakan dicari spesifikasi tegangan lemnya. Kalau di sini kan kita masih menerka-nerka, ya, masih mencari, menghitung secara manual kira-kira nanti berapa tegangan yang dihasilkan, ya. Sehingga nanti dari situ itu kita bisa merencanakan, ya, atau merancang suatu sambungan. Misalkan kita akan menyambung antara plat satu dengan plat yang lain, misalkan dengan menggunakan sambungan las, ya, ataupun nanti kita belajar sambungan solder, ya. Artinya kita harus tahu terlebih dahulu tegangan dari material itu sendiri, kemudian kita harus tahu dulu tegangan yang dihasilkan dari material sambungannya. Dalam contoh ini las ataupun solder ataupun lem atau sambungan yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang masih ditanyakan, silakan langsung saja chat di grup WA ataupun bisa mengisi pada forum yang ada di sini di LMS elemen mesin di forum perkuliahan, ya. Oke, terima kasih.